ketika ngikutin signal trading gitu ya, dari para provider signal, daripada master gitu ya, para guru, pada suhu di luar sana, yang terjadi sama kita apa dan gimana sebaiknya kita menyikapinya sebagai seorang traders, apalagi traders pemula. Ini perlu nonton sampai habis nih teman-teman ya. Mungkin gue buka sama sebuah cerita dulu gue. Yes. Jadi jauh sebelum NFC ada teman-teman, di tahun pertama saya belajar forex. Nah ini dia ya. Jadi saya tuh sedang jalanin bisnis yang memang lagi lumayan oke juga sebetulnya. Terus ada orang nawarin robot. Nah robot yang ternyata, wih bagus banget tradingnya, transaksinya. Head to head aja lah. Ini banyakan WD-nya siapa, loss-nya banyakan siapa gitu. Kalau misalnya banyakan lu nggak usah ikut nggak apa-apa, kalau nggak lu pakai robot ini gitu. Yang bilang kayak gitu namanya Duen Anggara. Orang gitu. Oh, iya. Nah, tapi saya baru awal-awal lagi ngoprek-ngoprek forex, belum nemuin strategi trading yang bener-bener oke. Di dalam fase itu teman-teman kita sempat jalan ke daerah Jawa Timur, masuk ke Surabaya, terus naik kereta ke arah Madiun apa ya kalau nggak salah, apa Jepara gitu ya, saya lupa. Ketemulah sama salah satu traders yang followersnya lumayan banyak di Indonesia. Kalau ngeliat akun Instagramnya juga followersnya banyak gitu. Dan tiap hari dia rilis signal. Detik itu ketika saya tanya-tanya dia kayaknya ngerti tentang trading gitu kan. Ngakunya tradingnya supply and demand. Oke. Terlepas dari apakah tradingnya profit atau tidak gitu ya. Hari-hari setelah itu teman-teman, saya malas mikir dan udahlah ikutin sinyal dia aja. Jadi setiap hari dia bikin story Instagram. Sebelum terjadi, buy limit di sini, sell limit di sini, ikut, terus ada yang profit, ada yang loss, normal. Cuman kan karena nanyanya cuman tradingnya apa, habis itu tinggal ikutin doang, saya nggak tahu tuh waktu itu, apalagi puzzle yang harus disatuin. Hari demi hari, akunnya loss. Dan saya tetap nggak tahu harus ngapain. Saya juga nggak bilang sama dia kalau saya ngikutin dia, gitu kan. Dan nggak bisa nanya juga gitu kan, nggak enak gimana gitu. Dan hari itu saya ngerasa, lah, jadi saya udah buang waktu hampir 2 bulan, buang tenaga, dan biaya juga saya bilang lah dalam kasus kehilangan uang ya, modal kita loss kan gitu. Dan saya tetap nggak tahu harus ngapain habis itu Mas Teguh. Waduh, ini kalau kita rewind hari itu dengan apa yang sekarang kita ngerti hari ini, ada banyak hal yang pengen saya nasihatin sama diri saya sebelumnya kemarin ya. Waktu itu apa sih yang pengen saya kasih tahu? Fadli, yang pertama, kenapa lu nggak cari tahu itu win rate-nya akurasinya berapa persen? Gitu. Yang kedua, teknik ini historinya atau data backtest-nya itu punya win rate berapa persen? Sehingga kita sebaiknya ngambil TP berapa? Betul. Gitu. RR-nya gimana? Betul. Karena hari itu ketika floating profit saya nggak tahu harus diapain. Floating profit nih, profit. Oh, cut aja lah. Berarti saat itu sinyal itu dirilis nggak dikasih tahu juga ya TP-nya gimana? TP nggak ada SL, gimana ya? Ada. Cuman buy gold harga sekian poin sekian, udah gitu doang. Saya pasang dong buy limitnya gitu. Habis itu mau floating profit mau floating minus saya nggak tahu harus keluar di mana, nggak tahu mau nanya siapa. Dan yang ada ternyata dia bohong-bohongan doang nih kayaknya jagonya. Betul. Cari master selanjutnya lah gitu. Perjalanan ini nggak akan pernah habis menurut saya kalau misalnya itu terjadi sama Anda. Sebaiknya teman-teman benar-benar bukan ganti mentor atau ganti teknik, tapi kitanya dulu perlu sadar, oh ternyata yang dibutuhin untuk sampai ke sana itu begitu. Butuh bukan cuma sekedar beli di mana, jualnya di mana, dalam kondisi profit harus seperti apa, dalam kondisi loss harus seperti apa, actionnya setelah itu gimana. Bukan hanya saat masuk, tapi hanya saat keluar juga dari kondisi market apapun, teman-teman tahu exit plan-nya. Bukan entry plan-nya doang. Betul. Jadi itu teman-teman. Nah, dirimu punya cerita apa? Ya jelas lah ya. Jelas. Itu pasti punya cerita menarik masing-masing Mas Fadli ya. Dan sebentar, sampai hari ini gue masih curiga kalau dia itu nggak jago trading. Nggak jago trading ya? Iya. Nah, cuman kan karena kita hari ini ngedukasi orang, jangan-jangan ada juga orang yang kayak gitu ke gue gitu. Bisa jadi dia jago trading, cuman guanya aja nggak tahu cara belajar. Betul. Gitu. Jangan-jangan ada juga. Nah, dirimu nggak sempet belajar secara penuh kan ke sana gitu kan? Dan nggak tahu alasan-alasan. Capek doang, habis duit doang, habis waktu doang, tenaga doang, profitnya nggak pernah dapat. Betul. Itu yang terjadi sama yang ngikutin sinyal doang. Oke, Mas Fadli, mungkin ya kalau misalnya ada teman-teman trader di sini yang masih ngikutin sinyal dari NFC mungkin ya kan, apa trading plan rekomendasi dari sinyal NFC atau trading plan yang sering kita rekomendasiin di live YouTube kita, Mas Fadli gitu kan.
Nah, abis itu teman-teman hanya mengandalkan itu aja gitu ya. Terus dan ternyata loss lah ini loss terus ini jangan-jangan Mas Teguh Mas Fandi nggak bisa trading ini kan gitu ya. Muncul seperti itu. Nah, disinilah saya katakan teman-teman kalau misalnya masih ngikutin seperti itu termasuk orang-orang yang merugi. Gitulah ya. Yang merugi. Kenapa rugi? Teman-teman, seperti Mas Fandi sampaikan tadi di awal ya kan, di ceritanya tadi, rugi banget teman-teman kalau cuma dapetin sinyal doang. Bagaimana kalau misalnya kita Senin dan Jumat nggak trading, nggak live lagi gitu ya, nggak live lagi. Terus teman-teman mau trading seperti apa? Ya, gitu kan? Mau melanjutnya seperti apa? Kan kita live YouTube. Betul. Ngasih sinyal lah bilangnya ya, ngasih trading plan setiap rekomendasi gitu kan. Kalau kita berhenti, ayo mau ngapain kan gitu. tetap nggak tahu. Syukurnya kita ngasih tahu kan, kita ngasih edukasi kan di sana kan gitu. Teman-teman kalau mau ngambil area ini, stop loss-nya di sini, TP-nya di sini ya kan. Kalau misalnya mau ngambil TP3-nya berarti di area sini. Kalau mau ngambil area seperti ini, 75% lebar area ini, teman-teman bisa ngambil easy money targetnya. Yes. Kita sering jelasin seperti itu teman-teman. Nggak terlalu buta banget kalau misalnya teman-teman ngikutin rekomendasi kita. Teman-teman tahu alasannya. Beda di luaran sana yang hanya ngasih angka-angka doang ya kan, buy limit di sini, sell limit di sini, stop loss di sini, tapi nggak tahu stop loss-nya nggak dikasih tahu kan, cuma buy limitnya doang. Cuman harganya doang, udah betul. Entry price-nya doang gitu. Nah itu kalau saya bilang sih trader, mohon maaf ini ya, trader yang gitulah teman-teman ya. Saya agak kesel nih kalau misalnya ngomongin kayak gitu Mas Fandi. Ya, keselnya gimana? Keselnya terakhir ngikutin apa ya? Jadi dampak negatif terhadap industri forex kita gitu. Yes. Yang perlu teman-teman miliki adalah jalanin prosesnya sendiri. Anda perlu ngeliat dengan mata kepala sendiri, baru Anda percaya bahwa industri ini bisa menghasilkan. Yes. Bahwa teknik A, teknik B, teknik C yang teman-teman pelajari mampu membuat teman-teman bisa WD profitnya. Dimanapun kondisi teman-teman hari ini, di fase apapun teman-teman sekarang sedang berjalan, ketika teman-teman masih cuman ikut-ikutan trading plan orang, signal trading orang gitu ya. Teman-teman perlu cari tahu kenapa itu dirilis. Alasannya apa entry di situ, kenapa TP-nya di situ, kenapa stop loss-nya di situ. Ada yang nggak ngajarin nggak pakai TP gimana, nggak pakai SL gimana. Kenapa nggak pakai SL? Kenapanya harus jelas teman-teman. Habis itu Anda praktekin sendiri, habis itu baru ketemu nih. Oh, maksudnya gini ternyata mentor itu. Betul. Baru teman-teman naik kelas kalau sampai titik itu. Baru teman-teman nggak khawatir kalau misalnya saya atau Mas Teguh nggak live YouTube lagi dan sharing plan kita, gitu. Baru teman-teman bisa mandiri dan tanpa bantuan siapapun, tanpa bergantung sama siapapun, teman-teman bisa trading forex. Jadi pindah dari tadinya hanya ikutan sinyal, teman-teman pindah ke riset sendiri, praktekin sendiri semuanya, lihat dengan mata sendiri bahwa ini mungkin terjadi dan profit. Habis itu, nggak akan bisa digoyang. Jadi pindah ya dari kuadran jahiliyah ke kuadran profit ya. Oke, mungkin itu aja kali ya teman-teman. Cukup singkat dan padat. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin manfaat. Yes. Kita akan bahas lagi apapun yang teman-teman tanyakan di kolom komentar. Silahkan di-input di video-video selanjutnya. Oke, see you in the next video.